Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Epidemiologi Gizi yang beranggotakan Jihan Aliyah Putri, Trigita Ayu Dewi, dan Syafina Mutiara Ramadanti akan menjelaskan tentang surveillance gizi. Dan terdapat subbab seperti berikut. 1. Pengertian surveillance gizi. 2. Sejarah surveillance gizi. 3. Tujuan surveillance gizi. 4. Manfaat surveillance gizi. 5. Kegiatan surveillance gizi. Dan yang keenam, langkah-langkah surveillance gizi. Pengertian surveillance gizi. Surveillance gizi adalah proses pengamatan masalah dan program gizi secara terus-menerus baik situasi normal maupun darurat, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data secara sistematis, serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respon segera dan terencana. Sejarah surveillance gizi. Sejarah surveillance dimulai pada periode 1986 sampai dengan 1990 yang disebut dengan istilah Sistem Informasi Dini atau SIDI. Sebagai suatu respon dini, munculnya masalah gizi. Semula, SIDI dikembangkan di beberapa provinsi dan pada periode 1990 sampai dengan 1997 berkembang mencakup aspek yang lebih luas dengan pertimbangan bahwa masalah gizi dapat terjadi setiap saat, tidak hanya diakibatkan oleh kegagalan produksi pertanian. Sistem yang dikembangkan ini disebut Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi atau SKPG, yang kegiatannya meliputi SIDI, pemantauan status gizi, dan jejaring informasi pangan dan gizi. Tahun 1990-an, kegiatan SKPG sudah ada di seluruh provinsi, tetapi pamornya memudar. Akhirnya, pada saat Indonesia mengalami krisis multidimensi pada tahun 1998, dilakukan upaya revitalisasi sehingga SKPG meliputi 1. Pemetaan situasi pangan dan gizi tingkat kabupaten atau kota, provinsi dan nasional. 2. Memperkirakan situasi pangan dan gizi di tingkat kecamatan. 3. Pemantauan status gizi kelompok rentan serta kegiatan pemantauan status gizi atau PSG, dan pemantauan konsumsi gizi PKG, dan keempat, surveillance gizi buruk. Tujuan surveillance gizi. 1. Menggambarkan status gizi penduduk dengan referensi khusus bagi mereka yang menghadapi resiko. 2. Menganalisis faktor-faktor penyebab yang terkait dengan gizi buruk. 3. Mempromosikan keputusan oleh pemerintah, baik mengenai perkembangan normal dan keadaan darurat. 4. Memprediksi kemungkinan masalah gizi sehingga dapat membantu dalam perumusan kebijakan. 5. Memantau dan mengevaluasi program gizi. Manfaat surveillance gizi. Surveillance gizi sangat berguna untuk mendapatkan informasi keadaan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan gizi. Informasi yang digunakan mencakup indikator pencapaian gizi masyarakat serta informasi lain yang belum tersedia dari laporan rutin. Prinsip dasar surveillance. 1. Tersedia informasi gizi secara terus-menerus dan teratur. 2. Proses analisis atau kajian perkembangan informasi gizi. 3. Proses penyebarluasan informasi hasil analisis atau kajian perkembangan untuk menentukan tindakan yang diperlukan. 4. Tindakan konkret sebagai respon terhadap status gizi. Syarat surveillance. Yang pertama, pengumpulan informasi secara periodik. Yang kedua, data periodik dapat dianalisis untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengelolaan program gizi. Selanjutnya, kegiatan surveillance gizi. Kegiatan surveillance gizi ini ada 3. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan dari berbagai kegiatan surveillance gizi sebagai sumber informasi, seperti kegiatan rutin penimbangan bulanan saat posyandu dan kegiatan survei khusus yang dilakukan berdasarkan kebutuhan.
Yang kedua, ada pengolahan data dan penyajian informasi. Pengolahan data dapat dilakukan secara deskriptif maupun analitik, yang disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan peta, atau bentuk penyajian informasi lainnya. Yang ketiga, ada diseminasi informasi. Diseminasi informasi ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi surveillance gizi masyarakat kepada pemangku kepentingan. Kegiatan diseminasi informasi ini dapat dilakukan dalam bentuk pemberian umpan balik, sosialisasi, atau advokasi. Langkah-langkah surveillance gizi. Yang pertama, tentukan besarnya masalah, kemudian penanggulangannya, serta besarnya angka kejadian dan besarnya angka kematian. Apakah bisa ditanggulangi atau dicegah? Yang kedua, deskripsikan dengan jelas sistem surveillance yang akan dikembangkan, seperti tujuan, masalah gizi yang diamati, dan bagian alur dari sistem. Yang ketiga, buatlah perencanaan sumber daya tenaga, dana, sarana yang berperan dalam mendukung sistem surveillance, serta keberlangsungan sistem surveillance tersebut. Yang terakhir, buatlah perencanaan untuk tindakan monitoring dan evaluasi dari sistem surveillance, yang kemungkinan untuk memodifikasi sistem surveillance untuk perkembangan lebih lanjut. Sekian video singkat dari kelompok 12. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.